Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati Bapak Derajat Gandhi selaku penguji seminar rancangan aktualisasi. Yang kami hormati Bapak Asep Hindra ya selaku mentor dari peserta Latsar atas nama Pak Hamdani Mustafid ya. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait waktu ya, yang terkait waktu untuk waktu pemaparan peserta maksimal 7 menit. Kemudian nanti terkait waktu untuk penguji adalah maksimal 10 menit dan nanti waktu untuk mentor memberikan penguatan adalah 5 menit. Oke, baik. Waktu yang pertama kami berikan kesempatan kepada Pak Hamdani Mustafid untuk memaparkan rancangan aktualisasi. Kami silakan. Terima kasih Pak Penunjuk. Izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Derajat Gandhi selaku penguji, kepada Soekarno Fitriya selaku penguji, kemudian Bapak Asep Hendra Kusuma selaku mentor. Di sini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya dengan judul implementasi gamification learning dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan pada mata pelajaran ilmu tafsir di Madrasah Aliyah Negeri Banten. Adapun profil singkat saya, nama saya adalah Hamdani Mustafid. Saya jabatan guru ahli pertama guru ilmu tafsir di Mandatan. Kemudian berikut adalah profil dari instansi saya. Namanya adalah Manbatang, beralamat di Batang, dengan visi mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan inovatif berdasarkan iman dan takwa. Kemudian di instansi saya melakukan identifikasi isu dan mendapati beberapa isu. Yang pertama adalah rendahnya minat baca dan literasi siswa. Yang kedua, ketergantungan negatif siswa terhadap media sosial. Kemudian pembelajaran ilmu tafsir yang kurang interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, minimnya kegiatan literasi digital di sekolah. Dan yang kelima, kurangnya edukasi tentang perguruan tinggi secara aman dan bertanggung jawab. Kemudian dari kelima isu tersebut saya melakukan analisis isu menggunakan APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Dari analisis isu menggunakan APKL, dari kelima isu saya temukan isu pembelajaran ilmu tafsir yang kurang interaktif dan menyenangkan mendapatkan skor tertinggi, yaitu dengan skor 17. Kemudian saya melakukan analisis isu menggunakan USD dan saya mendapati pembelajaran ilmu tafsir yang kurang interaktif dan menyenangkan mendapatkan eh, skor tertinggi, yaitu 13. Kemudian berdasarkan analisis metode OSG di atas dapat disimpulkan bahwa isu atau masalah yang memiliki pengaruh paling signifikan adalah pembelajaran ilmu tafsir yang kurang interaktif dan menyenangkan dengan skor 13. Kemudian setiap kategori dianalisis lebih lanjut menggunakan fishbone diagram. Kemudian didapati main medial metode sama milunya, mainnya metode pembelajaran yang digunakan masih sering bersifat satu arah. Kemudian keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran masih minim. Kemudian materialnya, bahan ajar yang digunakan cenderung monoton dan kurang bervariasi. Kemudian media pembelajaran interaktif belum tersedia atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk milunya, lingkungan belajar belum mendukung terciptanya suasana kelas maupun basis teknologi. Kemudian untuk metodenya belum adanya asesmen formatif yang dirancang secara menyenangkan dan kreatif, menyebabkan siswa kurang terdorong untuk mengevaluasi pemahamannya secara mandiri dan reflektif. Kemudian ini adalah kegiatan dan tahapan kegiatannya. Yang pertama kegiatannya adalah konsultasi dengan mentor, kedua perencanaan pembelajaran gamifikasi untuk pada ilmu tafsir, yang ketiga pembelajaran berbasis gamifikasi untuk pada siswa,
Kemudian yang keempat, pelaksanaan asesmen pembelajaran dengan gamification learning. Dan yang kelima, refleksi dan evaluasi siswa. Adapun tahapannya, tahapan pertama adalah menyusun draft awal, kemudian menyampaikan latar belakang, tujuan, dan urgensi kepada mentor, kemudian menerima masukan terkait relevansi, inovasi, dan potensi dampak kegiatan, kemudian melakukan revisi dan penyempurnaan berdasarkan semua. Di kegiatan kedua, tahapan kegiatannya adalah menentukan tema pembelajaran, kemudian memilih platform digital gamifikasi, kemudian membuat soal kuis berbasis permainan dan simulasi, kemudian mendesain papan skor kelas dan report digital. Kemudian di kegiatan ketiga menyusun materi presentasi singkat tentang manfaat konsep gamifikasi, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran terkait materi, kemudian memberikan contoh nyata tentang gamifikasi dalam mata pelajaran ilmu tafsir, kemudian menyebarkan angka awal untuk mengukur persepsi atau antusiasme awal siswa. Di kegiatan keempat, mengintegrasikan game atau quiz dalam sesi pembelajaran, kemudian membagi siswa dalam kelompok, kemudian menjadwalkan sesi mini game, kemudian memberi report atau penghargaan secara berkala. Di kegiatan terakhir, yaitu refleksi dan evaluasi siswa, saya melakukan refleksi kelas di akhir sesi, kemudian memberi post-test untuk mengukur pemahaman setelah penerapan komunikasi, kemudian membuat laporan singkat dan dokumentasi foto atau video pembelajaran. Atau ada pun waktu pelaksanaannya ini Bapak, mulai dari minggu keempat sampai akhir bulan September. Kemudian kendala dan antisipasinya, kendala saya petakan dari kelima kegiatan, yaitu kegiatan pertama ketika saya mendapat kendala waktu terbatas dengan mentor, saya menyusun jadwal konsultasi dan kemudian menyiapkan draft dan teman. Kemudian untuk kendala kedua, minimnya contoh belajar berbasis gamifikasi, saya mengantisipasinya dengan adaptasi dari mata pelajaran lain, analisis tujuan pembelajaran agar cocok dengan keterlibatan gamifikasi. Kemudian yang ketiga, di mana siswa belum terbiasa dengan gamifikasi dan potensi kehilangan fokus, antisipasi saya adalah briefing aturan dan tujuan, kemudian mengarahkan tim ke capaian kompetensi membatasi waktu bermain. Di kegiatan kelima, ketika mendapatkan kendala menyusun asesmen gamifikasi yang valid dan objektif, saya membuat rubrik penilaian, kemudian gabungkan tulis digital dengan film bervariasi aktivitas. Di kegiatan kelima, ketika mendapati kendala siswa belum terbiasa merefleksi pengalaman belajar, saya menggunakan media refleksi yang menyenangkan, memberi contoh dan cara membuatnya refleksi sederhana. Sekian paparan dari saya, Bapak. Terima kasih. Oke, baik, terima. Tulis tangan. Oke, baik, terima kasih. Ya, suara saya bisa terdengar. Maaf, tadi agak Bisa, ada Ibu. gangguan. Ya. Ya, ya, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Pak Derajat Kendi. Monggo kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Rizka Fitria, moderator dan panitia dari Balai Diklat Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. kami Waalaikumsalam hormati Ibu warahmatullahi Rizka wabarakatuh. Fitria, moderator dan panitia dari Balai Diklat Semarang. Yang kami hormati Bapak Asep Hendra selaku mentor. Dan yang kami hormati dan kami banggakan Pak Hamdani Mustafid, Guru Ali Pertama Man Batang, Kabupaten Batang. Terima kasih Pak Hamdani, kami penguji dari Biro SDM mengucapkan terima kasih atas rancangan aktualisasi tulisan dan gagasan dari Pak Hamdani Mustafid. Kan ini adalah sangat positif sekali bagi satuan kerja Pak Hamdani, yaitu Man Batang di Kabupaten Batang. Mungkin ada sebuah catatan yang nanti dikuatkan dalam tulisannya Pak Hamdani, yaitu tadi ada sebuah kendala yang disampaikan Pak Hamdani, yaitu terkait dengan lingkungan yang belum mendukung. Karena itu pastilah ada sebuah keniscayaan ketika ada sebuah inisiasi positif atau gagasan positif, pasti ada lingkungan yang tidak support atau mendukung. Nah, strategi detail mengantisipasi kendala ini agar dituangkan dalam tulisan
rancangan aktualisasi ya Pak Hamdani Mustafid, seperti apa antisipasinya dan seterusnya. Dan yang kemudian juga terkait dengan antisipasi terkait dengan minimnya media pembelajaran yang interaktif. Karena ini kan juga sangat vital sekali terkait dengan gagasan dari Pak Hamdani Mustafid. Mungkin izin Bu Rizka dan Pak Hamdani itu catatan dari kami selaku penguji. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Nggih, baik, terima kasih Pak Derajat Gandhi nggih, selaku penguji yang telah memberikan beberapa catatan. Mohon nanti untuk Pak Hamdani Mustafid ya bisa dilengkapi lagi demi penyempurnaan rancangan aktualisasi. Nggih, baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Pak Asep Hendra selaku mentor dari Saudara Hamdani Mustafid. Monggo kami silahkan Pak Asep Hendra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin bergabung, nggih. Sedikit menggambarkan tentang kondisi Manbatang. Beberapa tahun yang lalu, kita itu mendapat proyek tentang kelas digital. Nah, untuk kelas digital sendiri itu hanya bisa dilakukan di satu kelas itu. Nah, untuk kelas-kelas lainnya, kebetulan kita itu masih banyak terkendala oleh media yang sangat kurang di Manbatang sendiri. Insya Allah di tahun-tahun mendatang di Manbatang masih proses untuk melanjutkan pengadaan alat-alat untuk kelas digital selanjutnya. Jadi untuk saat ini sementara guru yang ingin melakukan pembelajaran dengan interaktif ke anak itu masih menggunakan proyektor yang biasa. Sementara untuk kelas digital itu sudah menggunakan layar TV LED yang sudah touchscreen. Nah, untuk kelas-kelas lainnya, mungkin kalau gurunya ingin menggunakan kelas digital, itu sih sebenarnya boleh-boleh saja, bisa saja dengan model rolling class. Jadi anak itu berpindah kelas untuk masuk ke kelas digital. Nah, insya Allah kalau guru sudah menggunakan kelas digital, media apapun di situ sudah ada semua. Aplikasi apapun juga sudah ada. Jadi tinggal gurunya nanti menyiapkan bahan atau materi yang akan disampaikan ke anak. Dan untuk pembelajaran sendiri, kebetulan dari saya kan sudah menyampaikan ke anak untuk contoh gampang membuat akun yang premium atau akun yang berbayar tanpa harus membayar. Itu sedikit saya berikan ke anak-anak biar anak itu saat melakukan atau membuat tugas dari guru itu bisa lebih maksimal lagi dibandingkan dengan anak-anak yang masih mempunyai akun akun apa yang free atau yang gratisan. Jadi dengan akun yang premium anak-anak bisa mengerjakan dengan maksimal. Nah, untuk kelas keseluruhan kebetulan belum bisa melaksanakan itu karena keterbatasan media atau sarana prasarana. Insya Allah ke depan kita tetap akan memaksimalkan fasilitas untuk anak biar baik guru maupun siswa nanti bisa menggunakan media yang interaktif semuanya. Jadi untuk hasil yang maksimal kita insya Allah tetap akan berusaha semaksimal mungkin. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggih, warahmatullahi. terima kasih ya Pak Asep Hendra Iya. memberikan beberapa penguatan demi kesempurnaan dari rancangan aktualisasi yang telah disusun oleh Saudara Hamdani Mustafid. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Asep Hendra telah berkenan Iya, hadir via tatap maya di Zoom meeting ini. iya, Dan juga selamat nih Pak Hamdani Mustafid telah menyeminarkan rancangan aktualisasinya. Kemudian nanti bisa mulai mengaktualisasikan pada pembiasaan di habituasi. Ya, sekali lagi terima kasih dan mohon bisa live meeting karena akan ada giliran dari peserta berikutnya. Ya, terima iya. kasih. Terima Terima kasih. kasih, Mohon Bu. izin. Terima Ye, kasih, Bapak. Mohon sami-sami. izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa masuk untuk Pak ini
Bentar saya. Sudah selesai. Nah, Mana tadi? Perkiraannya jam